EasyCash mulai gencar menagih. Nah, apa sih resiko ketika teman-teman telat bayar di aplikasi EasyCash? Apakah EasyCash ini seberbahaya itu? Katanya orang-orang menyebut EasyCash ini pinjol semi ilegal. Nah, kenapa disebut seperti itu? Jadi sebenarnya gini, banyak orang-orang yang mengira EasyCash ini ya ilegal atau semi ilegal karena mungkin kayak apa ya, kayak penagihannya itu loh cepet, jatuh temponya itu cepat, nggak kayak pinjol-pinjol yang lain. Tapi sebenarnya jatuh tempo cepat itu juga bukan pinjaman full yang harus dibayar ya, tapi ya memang kayak sebagian memang kayak mereka kayak mau bagi dua aja gitu. Cuman ya ini sebenarnya udah pada tahu lah ya, dan EasyCash sekali lagi sampai video ini dibuat itu mereka masih legal, masih sebagai pinjol legal. Jadi mereka harus masih mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Buat saya pribadi kalau DC lapangan nggak usah terlalu takut di EasyCash, saya rasa masih belum ada. Kalaupun ada hanya sebagian dan itu pun sangat-sangat jarang sekali terjadi. Ya, EasyCash memang salah satu pinjol besar ya teman-teman ya, tapi bukan berarti dia punya DC lapangan dan bukan berarti dia berbahaya. Bukan berarti dia bisa membawa teman-teman itu ke pengadilan atau ke sidang atau ke penjara gitu ya, enggak. Nggak selamanya seperti itu. Kalau dituntut secara perdata dan membawa ke persidangan, mungkin iya. Tapi kemungkinan kecil sekali terjadi karena saya pun jarang banget tahu ada EasyCash yang sampai melaporkan nasabahnya ke pengadilan dan sampai persidangan. Jarang. Biasanya mentok-mentok hanya nyampe somasi dan somasinya pun itu kayak ya udah menghilang mentah-mentah gitu aja. Gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di EasyCash. Fokus aja di apa yang kalian kerjakan. Masalah bunga, denda, slik OJK itu udah pasti kalian kena, tapi ya masalah bunga dan denda tidak akan lebih dari 100% dari nilai hutang teman-teman. Jadi ya nggak usah khawatir yang gimana-gimana ya. Jadi tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan kalian masuk penjara, tidak akan kalian dianggap dianggap melanggar karena masuk penjara seperti itu ya. Tidak akan. Kalau sampai masuk ke persidangan pun juga kemungkinannya kecil sekali. Jadi nggak usah takut yang gimana-gimana. Fokus bekerja, fokus mencari nafkah, insya Allah hasilnya pun akan memuaskan suatu saat nanti. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.